Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Langsung subscribe, share, komen, dan like untuk dapatkan penjelasan isu kebijakan publik lainnya. Dan tonton video ini sampai habis, di ujung saya akan berterus terang. Hari ini, Komentar Kitty Kirana akan membahas isu hangat, karma Mahkamah Konstitusi. Dulu loloskan Gibran, sekarang beranikah makzulkan Gibran? Mungkin ini karma Mahkamah Konstitusi. Dulu Mahkamah Konstitusi diduga meloloskan Gibran melalui putusan yang menambahkan satu frasa ajaib. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal konteksnya di sini, pasal tersebut bicara soal usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Kalimat tambahan tersebut, berdasarkan banyak kritik dari ahli hukum tata negara, dinilai membuka jalan bagi satu orang tertentu. Lucunya, kalau waktu itu Gibran sedang menjabat sebagai kepala dapur martabak, mungkin bunyi putusan MK bisa jadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala dapur martabak. Putusan MK ini banyak sekali dipermasalahkan orang-orang cerdas, guru besar yang punya hati nurani dan kewarasan. Tetapi semua diredam. Namun, Gusti ora sare. Sekarang, berdasarkan laporan media dan informasi yang beredar di publik, muncul dugaan bahwa Gibran belum bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang sah. Kalau itu benar, berarti Mahkamah Konstitusi sekarang justru punya tanggung jawab moral menegakkan konstitusi yang dulu ia lenturkan. Mari kita buka pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden menyatakan berpendidikan paling rendah, tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan selain pendidikan formal SMA, SMK, Indonesia mengakui pendidikan informal dan non-formal. Paket C yang dipilih sekolah 3 jam untuk mendidik anak Indonesia mampu menguasai kurikulum Indonesia dan fokus menguasai keterampilan teknologi, coding, AI, content creator, bisnis, seni, olahraga, dan membangun bisnis dan berbagai komunitas. Jadi, kembali ke syarat capres dan cawapres, diwujudkan dengan keharusan punya pendidikan SMA, SMK, atau paket C sederajat. Titik. Tidak ada tambahan harus S1, S2, S3, doktor, profesor. Tidak ada embel-embel asal bapaknya presiden. Tidak ada embel-embel asal pernah jadi wali kota. Ini bunyi undang-undang, bukan sekedar caption Instagram atau rilis publik. Undang-undang tersebut dijabarkan di Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Di situ jelas tertulis bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang. Artinya, kalau seorang calon, siapapun dia, tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau setara yang sah beserta fotokopinya yang telah dilegalisir, maka secara hukum calon tersebut tidak memenuhi syarat administratif dan konstitusional. Mungkin banyak yang bilang, kan dia sudah S1, S2, bahkan S3. Masa sih belum SMA? Nah, itu dia masalahnya. Secara hukum, gelar tinggi tidak otomatis membuktikan kelulusan sebelumnya. Kamu bisa punya 5 gelar luar negeri, tapi kalau ijazah setara SMA-mu tidak bisa diverifikasi, maka rantai legalitas pendidikanmu putus. Dan ini bukan soal kecerdasan pribadi, ini soal pemenuhan syarat administratif dan konstitusional. Negara diatur bukan pakai perasaan, tapi pakai pasal. Jadi kalau begitu, siapa yang bisa menyatakan apakah seseorang sah sebagai calon presiden atau wakil presiden? Jawabannya cuma satu, Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MK berwenang memutus sengketa hasil pemilu presiden, termasuk menilai apakah calon memenuhi syarat. Artinya, kalau MK mau, MK bisa memutus bahwa seorang calon tidak sah secara konstitusional karena tidak memenuhi syarat pendidikan. Masalahnya,
MK hanya bisa bertindak kalau ada yang menggugat. Kalau semua pura-pura buta, ya konstitusi pun dianggap tidur. Negara hukum tanpa keberanian, itu hasilnya jelas. Negara yang pura-pura taat aturan, tapi gemar melanggarnya. Kalau sudah jadi wakil presiden, apa bisa dipecat? Jawabannya, bisa. Namanya pemakzulan atau impeachment. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Artinya, setelah proses hukum, Mahkamah Konstitusi harus memutus apakah wakil presiden memenuhi atau tidak memenuhi syarat konstitusional karena wakil presiden tidak punya ijazah setara SMA. Itu cukup untuk jadi dasar hukum pemakzulan. Jadi, proses pemakzulan berupa DPR mengusulkan, Mahkamah Konstitusi memutus, MPR yakni DPR dan DPD memberhentikan. Semuanya diatur jelas, walau praktiknya pemakzulan ini tergantung nyali dan keberanian DPR dan integritas Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, di negeri ini konstitusi sering dibaca seperti puisi, indah di bibir, tapi tidak dijalankan sungguh-sungguh. Dari tinjauan hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat harus berdasarkan asas kepastian hukum dan akuntabilitas. Implikasinya, komisioner KPU yang meloloskan calon tanpa verifikasi ijazah sah itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi, melanggar pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dan dari sisi kebijakan publik, ini bukan cuma soal selembar ijazah, ini soal integritas institusi negara. Kalau lembaga tinggi negara bisa melanggar syarat hukum dasar, maka rakyat belajar bahwa hukum itu fleksibel, padahal hukum itu tegas. Supaya jelas, saya tidak menghina negara dan tidak menghina oknum pejabat siapapun. Saya hanya menolak melihat Indonesia berubah jadi republik pembenaran, tempat hukum diatur sesuai selera pejabat. Selama masih beredar informasi bahwa ijazah SMA wakil presiden belum bisa diverifikasi, maka publik punya hak untuk bertanya. Karena bertanya itu bukan provokasi, itu tanda bahwa masih ada warga negara yang waras. Indonesia bukan negara bodoh, kita cuma sedang diuji. Apakah kita masih berani cerdas di tengah kebodohan yang dilegalkan? Komentar Kitty Kirana kali ini membedah bagaimana UUD 45, Undang-Undang Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi seharusnya bekerja. Bukan untuk menghukum orang, tapi menyelamatkan akal sehat bangsa. Dan kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya dengan benar, seharusnya MK bisa menyatakan persyaratan Wapres Gibran adalah tidak sah secara konstitusional dan sesuai undang-undang, itu bisa dimakzulkan. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe, komen, like di YouTube Kitty Kirana. Ribuan dari kalian yang mendukung dan juga memberi masukan sangat mencerahkan. Bikin diskusi kita semakin dalam dan semakin hidup. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang waras, termasuk Gen Z Indonesia, saya percaya kita memang harus berani bersuara. Tapi bukan asal bicara. Kita bicara berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Karena itu yang membuat Gen Z siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bukan Indonesia cemas, apalagi Indonesia lemas. Kita harus bersatu, mendukung pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan sebaliknya, membongkar bahkan menghantam kinerja pejabat yang menikmati fasilitas mewah dari pajak rakyat, tapi justru merusak negara melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan justru para pejabat jahat itulah yang mengakali persyaratan konstitusi. Itulah latar belakang panggilan saya untuk membuat komentar Kitty Kirana. Jika panggilan ini ternyata mencolek sampai ada yang ngamuk dan muncul komentar dan haters baru, it's okay. Kita berdoa semoga mereka bisa melihat bahwa mengkritik pejabat, mengkritik sistem, itu bukan berarti tidak mencintai Indonesia. Itu justru bentuk mencintai Indonesia dengan kritis dan bertanggung jawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video komentar Kitty Kirana dan dapatkan isu kebijakan publik lainnya. Terima kasih.